Emang main game bisa jadi pekerjaan? Bisa lah. Oke, buat kalian yang nggak tahu, selain menjadi sarana hiburan, bermain game dapat kalian jadikan sebuah alternatif pekerjaan. Contohnya aja seperti YouTuber gaming dengan konten gamingnya, atlet e-sport dari keberhasilan mereka dalam memenangkan sebuah turnamen, sampai Kang Joki yang mainin akun kalian. Tapi selain yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata masih ada alternatif lainnya. Contohnya aja ada RMT, game tester, atau kerja di farming house. Kalian penasaran? Maka dari itu, dengan pengalaman saya sendiri dan tentunya bantuan dari internet, buat yang belum tahu, mari kita bahas satu-satu pekerjaan tadi. Oke, jadi di antara banyaknya cara tadi, mari kita bahas dulu yang paling umum. Seperti yang bisa kalian tebak, yaitu YouTuber. Kalian sudah pasti nggak asing lagi dong ketika mendengar yang namanya YouTuber ini. Dalam konteks yang akan saya bahas, YouTuber dengan konten gaming ini tentunya sudah cukup beragam. Mulai dari live streaming, video bermain game seperti biasa, membahas sebuah lore atau teori pada sebuah game, speedrun game, atau challenge video. Dan masih banyak lagi, tergantung dari ide kalian nanti maunya seperti apa. Terus kalian bertanya, cara mulainya gimana? Sebenarnya cukup mudah. Kalian hanya perlu memiliki akun YouTube, perangkat PC atau HP untuk kebutuhan recording dan editing videonya, dan tentunya sebuah koneksi internet. Setelah kalian sudah memiliki kebutuhan yang saya sebutkan tadi, bagus. Berarti kalian sudah siap untuk memulai langkah awal menjadi seorang YouTuber. Tapi jangan senang dulu, kalau kalian sudah siap, kalian juga harus memiliki sebuah ide yang menarik dalam pembuatan video agar konten video di channel YouTube kalian dapat menarik perhatian para penonton. Selanjutnya kita bahas tentang Kang Joki. Buat kalian yang sering main game, tentunya sudah nggak asing lagi dengan namanya Kang Joki ini. Sebuah jasa yang memainkan akun kalian waktu kalian sendiri lagi malas, kesusahan, atau nggak ada waktu buat ngerawat akun kalian sendiri. Semua kendala tadi bisa diselesaikan dengan menggunakan jasa Joki. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, cara memulainya pun cukup mudah. Pertama, kalian tentukan dulu game apa yang akan kalian mainkan. Kalau sudah, kalian hanya perlu memiliki perangkat dan koneksi internet untuk menjadi seorang penjoki handal. Memang terdengar cukup mudah, tapi membuka jasa joki ini memerlukan sebuah keahlian dalam game tersebut dan sebuah niat tentunya. Contoh untuk game yang bisa dibuka jasa jokinya juga terbilang banyak, mulai dari game MOBA, FPS, berbagai game RPG, sampai game kartu OCG atau TCG. Berarti enak dong, main game aja bisa dapat duit. Tapi memang perlu diingat kalau yang buka jasa joki itu banyak. Jadi jelas ada persaingannya. Biasanya mulai dari harga, pelayanan, sampai kepercayaan konsumen yang dapat menjadi kunci penting agar konsumen itu selalu menggunakan jasa kalian. Berikutnya ada RMT. Secara singkat, RMT atau Real Money Trading adalah sebuah kegiatan di mana seseorang menjual akun atau item gamenya kepada orang lain dengan mata uang asli. Sebagai contoh, biasanya yang dijual itu seperti akun game, item yang ada di dalam game, sampai currency uang dalam game. Kalau kalian bertanya, emang ada yang beli? Jawabannya tentu ada. Biasanya orang yang beli itu karena melihat akun atau item yang dijual lebih murah, atau ingin mendapatkan progres yang instan. Cara memulainya sendiri sebenarnya tergantung game yang kalian mainkan. Kalau kalian main game seperti Dota atau CS, mungkin kalian bisa menjual Arcana, case, key, skin, senjata, pisau, atau glove. Terus buat kalian yang mainnya game gacha, biasanya yang dijual itu berupa akun. Kalian tahu sendiri kan betapa mahalnya sebuah akun game ini waktu gamenya baru aja rilis? Hanya saja perlu ada catatan, kalau kalian melakukan RMT, kalian juga harus hati-hati. Karena tidak banyak dari developer atau publisher game tersebut memperbolehkan adanya RMT. Sehingga jika ketahuan, akun kalian rawan akan terkena banned. Kalau kita membicarakan atlet e-sport, umumnya sering kita temui dalam turnamen, mau itu lokal atau internasional. Nah,
Berdasarkan dari riset yang saya cari melalui internet, jalan menjadi seorang atlet e-sport tidaklah mudah. Mulai dari menentukan game yang sesuai dan ahli dalam memainkannya, latihan untuk meningkatkan keahlian bermain game, mencapai rank setinggi mungkin, sampai mengikuti turnamen-turnamen yang diadakan untuk mendapatkan pengalaman lebih dan menarik perhatian para pencari bakat. Untuk game yang mengadakan turnamen juga sebenarnya banyak loh. Contohnya aja yang saya tahu itu misalnya game MOBA seperti Dota, League of Legends, ML, lalu game FPS seperti Counter Strike, Valorant, Fortnite, Apex, PUBG. Kalau game fighting itu ada Tekken atau Mortal Kombat. Game kartu biasanya seperti Yu-Gi-Oh atau Shadowverse, sampai game rhythm seperti Osu itu juga ada. Lalu kalian bertanya, pendapatannya emang dari mana? Tentu pendapatan utamanya dengan mengikuti turnamen dan memenangkannya. Namun di samping itu, pendapatannya bisa dari sponsor, merchandise, dan tentunya menjadi seorang content creator YouTube. Jadi, buat kalian yang tertarik atau bahkan sudah menekuni profesi ini, semoga beruntung. Oke, dari pembahasan bermain game yang dari tadi memerlukan keahlian, sekarang kita beralih ke industri game, lebih tepatnya tentang game tester. Buat yang belum tahu, game tester adalah sebuah profesi dalam sebuah industri game yang tugasnya untuk melakukan pengujian dan melakukan pengecekan terhadap kualitas game sebelum game tersebut diluncurkan ke pasar. Lalu berdasarkan riset yang saya temukan di internet, cara untuk menjadi game tester ini tidak hanya akan berhasil dengan gemar dalam bermain game saja, tetapi juga membutuhkan sebuah ketelitian dan kesabaran saat menguji aplikasi atau game tersebut. Lalu tidak kalah pentingnya juga dengan keahlian dalam berkomunikasi dan literasi. Karena seorang game tester juga harus bisa menyampaikan dalam bentuk laporan yang sempurna, agar memudahkan tim pengembang dalam mengatasi kesalahan yang ditemukan oleh game tester dengan mudah. Dan untuk yang terakhir dan yang mungkin kalian jarang dengar, yaitu farming house. Farming house adalah sebuah industri yang dibentuk untuk melakukan kegiatan bertani dalam game. Biasanya yang dicari itu seperti item game atau currency in game. Ya mirip-mirip RMT, tapi bedanya di sini kalian cuma tinggal setor hasil aja ke pengelola farming house-nya, nggak perlu ribet-ribet cari pembeli dan lain-lain. Untuk pekerjaan di farming house ini, kalian benar-benar tidak memerlukan keahlian khusus seperti pekerjaan yang sebelum-sebelumnya sudah saya bahas, melainkan kalian hanya perlu bisa mengoperasikan kontrol dasar permainan. Karena banyak dari farming house itu sendiri sudah menyediakan seorang guide yang siap mengajari kalian, bahkan perangkat dan akun untuk bermainnya pun sudah disiapkan. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau takut tidak bisa bermain gamenya atau tidak memiliki perangkat dan akun yang mencukupi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi gimana? Apakah kalian sudah tahu dari semua pembahasan tersebut? Atau belum tahu dan tertarik untuk mencobanya? Intinya, saya hanya ingin sharing pengetahuan tentang bermain game yang bisa dijadikan sebuah pekerjaan. Karena pada umumnya, bermain game itu sendiri sudah sering dianggap buruk oleh masyarakat umum. Yang padahal, bermain dalam industri video game pada zaman sekarang itu potensinya sangat luas. Jadi, silakan koreksi saya kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian informasi di kolom komentar. Dah, gitu aja.